fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Saya itu diberikan keutamaan dari nabi-nabi yang lain 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami'al kalimi. Saya diberikan kalimat-kalimat pendek tapi maknanya luas. Kemudian Nabi mengatakan yang kedua, saya diberikan keutamaan yang tidak dikasih kepada nabi yang lain, wa nusirtu birruhbi. Saya diberikan pertolongan oleh Allah, dalam hati musuh itu ada rasa takut, meskipun luarnya sok-sokan, oh saya bunuh Muhammad, mana Muhammad? Abu Jahal, tabban laka ya Muhammad. Padahal dalam hatinya tuh gentar. Nah, ini kehebatan Rasulullah, tidak dikasih kepada umat yang lain. Kalau umat yang lain dianggap remeh semua. Nabi Musa sama sahabatnya sendiri, Musa, kau bilanglah sama Tuhanmu. Lancang dia. Bilanglah sama Tuhanmu. Jadi seakan-akan umat Nabi Musa itu Allah bukan Tuhan dia, Tuhan Musa saja. Tolonglah doakan sama umatmu, sama Tuhanmu. Nah, ini kehebatan Nabi. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Nabi diberikan keutamaan tidak diberikan kepada nabi yang lain, dihalalkan kepada Nabi Muhammad harta rampasan. Jadi kalau dapat harta rampasan, menang dari perang, Nabi itu dikasih khumus 1/5, 20%. Lalu kemudian wuju'ilatil ardu tahuran wa masjidan. Khusus bagi Nabi Muhammad dan umatnya, bumi yang kita pijak ini boleh dijadikan untuk bersuci, tayammum maksudnya, dan boleh dijadikan tempat sholat. Ini luar biasa. Umat sebelum Nabi tidak ada bersuci dengan debu. Kalau kita bersuci dengan debu, tak ada air, atau meskipun ada air, airnya digunakan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ada hewan atau manusia yang membutuhkan air, sehingga air ini tak cukup untuk kita tayammum. Ini umat terdahulu tak ada tayammum. Kita dari saking pentingnya ibadah, jangan sampai tinggalkan sholat di rumah sakit, tak bisa ngena air, pakai debu. Nah, ini luar biasa. Kemudian Nabi juga dijadikan bumi ini adalah tempat sholat. Kita sholat di mana-mana boleh nggak? Boleh, asalkan suci. Sholat di hutan boleh, sholat di rumah boleh, di teras masjid boleh, di teras rumah, di halaman rumah boleh, di jalan raya boleh. Tapi kalau umat terdahulu khusus di situ. Seperti contoh Nabi Zakaria di Maryam itu ada mihrab khusus. Orang kalau sholat sembahyang di situ saja, tak boleh di lain. Kalau di tempat lain tak sah. Kita sholat di mana-mana silahkan. Di atas kendaraan karena darurat tak bisa turun dari mobil, dari kereta api, kita sholat boleh. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad dengan umat. Yang kelima, kemudian Nabi itu diutus kepada seluruh umat. Berbeda dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi lain diceritakan ketika Nabi Ibrahim diutus oleh Allah jadi Nabi, dengan waktu yang bersamaan ada Nabi Lut di daerah sana, di daerah lain juga diutus jadi Nabi. Nah, ini hebatnya. Jadi kalau dulu Nabi Ibrahim diutus jadi Nabi di lingkungan itu saja. Jadi kalau kita ilustrasikan, Nabi Ibrahim diutus Allah jadi Nabi hanya di Batam saja, Nabi Lut di Tanjung Pinang saja. Jadi berpeta-peta itu diutus oleh Allah di Palestina, di Palestina saja. Jadi kalau ada orang yang bukan warga Palestina, itu lucu kalau dia mengaku umatnya Nabi Isa. Nabi Isa diutus ke orang Palestina saja. Nah, ini hebatnya. Kalau Nabi diutus ke seluruh kafat, ilal kafi, kepada seluruh umat manusia. Lalu yang terakhir, yang keenam, kata Nabi, aku diberikan keutamaan oleh Allah, tidak diberikan kepada Nabi yang lain, yaitu adalah wa khutima bihan nabiyun. Saya menjadi Nabi yang terakhir. Setelah saya tidak ada Nabi lagi. Jadi kalau ada seperti Paul Zeng ngaku nabi setelah Nabi, itu perlu dipancung itu. Ada juga Muhammad Kece dan yang lain, Ahmad Musaddiq di Ahmadiyah ngaku Nabi, karena Nabi terakhir ada Nabi.